Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang tidak adanya paksaan di dalam agama Islam. Di berbagai ayat di dalam Quran suci banyak dinyatakan bahwa keyakinan seseorang terhadap agama ini atau agama itu adalah urusan pribadi orang itu sendiri. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih jalan yang diyakininya benar. Jika yang dipilih adalah jalan kebenaran, maka kebaikan dari jalan itu semata-mata untuknya sendiri. Dan jika dia memilih jalan yang sesat, maka kerugian yang didapatnya semata-mata juga untuk dirinya sendiri. Berikut ini menambahkan beberapa pernyataan di dalam Quran suci yang relevan dengan pernyataan atau uraian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat nomor 10, yaitu surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya kebenaran telah datang kepadamu dari Tuhanmu. Maka barang siapa mengikuti jalan kebenaran itu, maka kebaikan dari jalan kebenaran itu hanya untuk jiwanya sendiri. Dan barang siapa tersesat, dia tersesat hanya untuk kerugiannya sendiri. Dan aku bukanlah pelindungmu. Kemudian juga di dalam surat nomor 39, yaitu surat Az-Zumar, ayatnya 41, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan kebenaran untuk manusia. Maka barang siapa berjalan benar, itu untuk kebaikan jiwanya sendiri. Dan barang siapa tersesat, kesesatan itu hanya untuk kerugiannya sendiri. Dan kamu bukanlah pelindung mereka. Kemudian di dalam surat 42, surat Asy-Syura, surat 42 ayatnya 48, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kami tiada mengangkatmu sebagai pelindung mereka, dan kamu tiada diutus untuk bertanggung jawab atas mereka. Ini di dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat 48 dan surat 6, yaitu surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat 6 nomor ayatnya 107. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran suci surat nomor 13 ayatnya 40, Bismillahirrahmanirrahim. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah, dan kewajiban kami adalah memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayatnya 40. Dan lagi di dalam surat Al-An'am surat nomor 6 ayatnya 66, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan umatmu mendustakan risalah, padahal itu adalah perkara kebenaran. Katakanlah, aku tidak ditugaskan untuk bertanggung jawab atas pilihan kamu.
Lagi Allah berfirman di dalam surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bertakwa tiada akan bertanggung jawab atas mereka dalam hal apapun, tetapi kewajiban mereka hanyalah mengingatkan agar mereka menjadi taat. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Qaf surat 50 ayatnya 45. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu bukanlah orang yang harus memaksa mereka. Berilah semata-mata peringatan dengan Quran suci ini kepada mereka yang takut akan ancamanku. Surat Qaf surat 50 ayatnya 45. Quran suci menerangkan kepada kita bahwa sikap menerima dan menolak kebenaran dari setiap orang adalah perkara lumrah dan alamiah belaka. Karena itu tiada seorang pun diperkenankan memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain. Allah Ta'ala memberikan petunjuk yang jelas tentang perkara ini. Di dalam surat Yunus, surat nomor 10 ayatnya 99, Allah berfirman, sekiranya Tuhan dikau menghendaki, niscaya akan beriman semua orang di muka bumi semuanya. Apa lantas kamu hendak memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dilanjutkan di dalam ayat di atas itu berkenaan dengan kegelisahan yang teramat dalam yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena menghendaki semua orang menerima risalah beliau. Di ayat lain, duka cita beliau diungkapkan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi surat nomor 18 ayatnya 6. Allah berfirman, lalu barangkali engkau akan bunuh diri akibat kesedihanmu, berduka karena mereka, kalau mereka tidak beriman pada risalah ini. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayatnya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi engkau akan bunuh diri akibat duka cita, sebab mereka tidak mau beriman. Demikian kajian dari Yahid Aziz, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.